محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kembali kepada Allah di ayat makan, di ayat maqam, dimanapun kita berada, seperti apapun kondisinya, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya hari ini, detik ini, kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia. Di samping kita ada rumah sakit. Di sana kita bisa melihat begitu banyak orang yang sakit. Tapi hari ini Allah masih berikan kita sehat. Dan kita yang sehat ini mendoakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita, meskipun bukan saudara-saudara, saudara kandung, tapi kita saudara dalam satu manji yang sama, agama yang sama, dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, saudara seiman dan seperjuangan. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kemudahan, diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika flashback ke masa lalu, perjuangan yang memakan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, banyaknya sahabat yang gugur mati syahid membela agama Islam. Minal dhulumati ilan nur ila siratin mustaqim. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak pergi berdakwah, ketika hendak pergi berceramah, ketika hendak pergi menolong umat, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah dilempari dengan ludah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah benci, tidak pernah dendam dengan orang yang melakukan seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi berdakwah, beliau tak menemukan yang melempari batu, yang biasa melempari kotoran, bertahan-tahan dalam kakinya. Kemudian ditanyakan pada sahabatnya malaikat Jibril, wahai Jibril, kemana orang yang selama ini melempari saya kotoran? Kemana selama ini orang yang melempari saya dengan ludah? Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, wahai Rasulullah, itu orang sedang mengalami cobaan, sedang sakit. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke rumah, membawa buah-buahan, kemudian berangkat ke rumah orang yang sakit tersebut, yang selama ini jahat, yang masih kafir Quraisy, yang masih menyembah Lata dan Uzza, yang membenci umat Islam, yang membenci Rasulullah yang membawa agama Islam. Ketika itu Rasulullah masuk, diketuk dengan ucapan salam, Assalamualaikum, setelah sampai di rumahnya. Yang di dalam bertanya, siapa itu? Kemudian Rasulullah menjawab, saya Muhammad. Alangkah terkejutnya, betapa kagetnya orang yang di dalam. Waduh, ngapain kira-kira Nabi Muhammad datang kemari?
aku ludahi dia, aku lempari dia dengan kotoran. Aku masih bisa melawan. Tapi hari ini aku sakit, badan lemah, tak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Rasulullah SAW langsung masuk. Ketika melihat orang yang sakit, Rasulullah bawa dengan wajah senyuman. Ditanya, "Kaifa halu?" Apa kabar? Apa kabar wahai saudaraku? Saya doakan mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya. Masya Allah, tabarakallah. Berkat akhlak mulia Rasulullah ini, akhirnya orang kafir tadi pun mengakui Islamnya. Wahai Rasulullah, hari ini detik ini, orang yang sama-sama denganku melempari engkau kotoran, yang sama-sama kami ludahi engkau setiap pergi berdakwah. Bahkan ketika aku lagi sakit seperti ini, tak ada mereka datang menjengukku, tak ada mereka bersamaku. Tapi engkau musuhku, engkau yang aku zalimi, malah datang menjengukku, membawaku buah-buahan, membawaku doa, menyembuhkan, doa untuk kesembuhanku. Maka hari ini saksikan ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang kafir Kristen. Itulah salah satu sejarah yang sangat luar biasa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bahkan hingga akhir hayatnya, kalimat yang terakhir keluar dari bibirnya yang mulia, ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku? Bukan bagaimana istriku, bukan bagaimana hartaku, bukan bagaimana anak-anak keturunanku, tetapi yang keluar adalah kita yang didoakannya, ummati, ummati. Wajar bila mana setiap hari kita kirimkan selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selalu khatib mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di hari yang sangat luar biasa ini, di hari di mana kita seluruh Indonesia, dari mulai Aceh, Langkat, Sumatera Utara, Padang, sampai ke Jawa sana, sampai Kalimantan, bahkan ke Bali sana, semua serempak, semua kompak merayakan hari kemerdekaan. Di mana pada tanggal 17 Agustus kita rayakan. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan flashback kembali kepada sejarah, kapankah diproklamasikan, diproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini? Ternyata Indonesia dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan ternyata itu terletak di hari yang mulia, yaitu hari ini, hari Jumat. Di tanggal yang sangat luar biasa, tanggal 9, di bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Hari Jumat yang kita kenal dengan Sayyidil Ayyam, penghulunya hari, pemimpinnya hari, hari yang barokah, hari yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak berdoa, karena hari Jumat adalah tempat dikabulkan doa-doa kita. Bahkan ada anjuran doa yang begini, Allahumma bi barakati hadzal yaum sayyidil ayyam yaumul Jum'ah, dengan keberkatan hari penghulu hari, yaitu hari Jumat, faj'alna minas shalihin, jadikanlah kami orang yang soleh. Wa ilal khairi faqribna, kepada yang baik-baik dekatkanlah. Wa anis syarri abridna, kepada yang buruk jauhkanlah. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan yang mulia, satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang kita tahu bersama ada banyak bulan. Ada bulan Rajab, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan-bulan yang lain. Bahkan ada bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran
hanya bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Unzila fihi al-Qur'an, yaitu pada bulan suci Ramadan. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Indonesia ini, negara Indonesia ini dimerdekakan oleh orang-orang yang mayoritas beragama Islam. Makanya Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya Tuhan yang mengajarkan keesaan, bahwasanya Allah itu Esa, tiada berbilang-bilang. Bukan satu dua tapi Esa, adalah agama Islam. Dan satu-satunya agama yang diturunkan, yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam juga. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Memang ketika orang memiliki agama, mereka akan memiliki peraturan. Karena agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Anya adalah tiga, gama, tidak kacau. Maka orang yang memiliki agama selain agama Islam, mereka juga punya aturan. Mereka dilarang mencuri, mereka dilarang membunuh, mereka dilarang berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tetapi belum tentu semua agama itu diterima oleh Allah. Maka agama yang satu-satunya yaitu adalah agama Islam yang berarti salam, yang diartikan sebagai agama yang selamat. Dan ucapan kita ketika bertemu dengan sesama orang yang beragama Islam adalah Assalamualaikum. Kita mendoakan keselamatan di dunia. Kapan? Di dunia wal akhirah. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Ketika darah bertebaran untuk memerdekakan negara Republik Indonesia kita ini, yang berjuang adalah sebagian besar ulama, para santri. Yang berjuang adalah orang-orang terpandang yang memiliki pengetahuan agama Islam yang sangat luar biasa. Dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukankah kalimat yang pertama ketika kita lahir yang diperdengarkan dengan kita adalah kalimat takbir? Ketika pertama kali kita muncul lahir ke dunia ini, seorang lelaki yang namanya dibimbingkan dengan nama kita, itulah ayah kita, mengajarkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sampai akhir hayat kita, sampai sakaratul menjemput kita, sakaratul maut mendatangi kita, pun kalimat yang diajarkan tidak lepas dari kalimat takbir, kalimat tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami sahabat hati pada Jumat kali yang berbahagia ini, jaga persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita kokoh, bercerai kita mudah dihancurkan. Hari ini orang-orang yang membenci umat Islam menghancurkan umat Islam ini dengan berbagai cara, berbagai metode. Salah satunya adalah menghancurkan persatuan yang ada di negara Indonesia ini. Karena mereka paham betul, sadar betul, Indonesia mayoritas adalah umat Islam terbesar nomor 3 di dunia. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang eratlah pada tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan ada hadis Rasulullah SAW untuk memperkuat firman ini yang berbunyi al-jama'ah rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu adalah azab, adalah siksa. Barangkali apa yang dapat kami sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini kiranya
dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tetap kompak menjaga kesatuan kita, memahami betul Indonesia, umat Islam akan mudah dihancurkan bila terpisah, terpecah belah. Hari ini kita temui bahwa banyaknya pemahaman-pemahaman yang dapat merusak pemikiran kita, yang dapat merusak pemikiran-pemikiran dalam mempersatukan keutuhan organisasi, sehingga kita paham betul bahwa umat Islam yang tidak terorganisasi akan dihancurkan oleh umat-umat yang membenci Islam yang sudah terorganisasi. Dan ini fakta, dan ini realita. Lihat bagaimana di Palestina, di Alur Gaza, Israel hanya berjumlah minoritas, tapi dapat menghancurkan Palestina, dapat membantai habis Palestina. Padahal di sekeliling negara-negara itu ada negara Islam, ada negara-negara Islam yang banyak. Tapi seandainya negara-negara itu bersatu, Israel akan hancur seketika. Apa yang membuat mereka tidak mau bersatu? Ternyata karena sudah terpecah belah pemahamannya. Kamu sholatnya begini, saya begini, kamu begini. Ini yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita dapat menjaga kesatuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Siapa dia? Wih, jangan masak. Alhamdulillah. Jangan masak, main luar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Woi, Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. main luar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa khatamil nabiyyin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur jundal muslimina ya Allah fi Palestina. Allahumma ansur jundal muslimina ya Allah fi ayyi makan. Khassatan fi biladina hadha fi Indonesia. Khassatan fi qaryatina hadha ajr kabiyam. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wadhkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Allahu akbar.